Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya masih terkait dengan piutang ya. Untuk anjak piutang ya. Jadi kita akan melihat bagaimana prosedur dari anjak piutang atau disebut sebagai factoring ini. Anjak piutang atau disebut juga dengan factoring merupakan piutang yang ditransfer kepada pihak lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kas lebih cepat yang diinginkan sebagaimana diinginkan oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya yang memiliki piutang dalam jumlah yang biasanya cukup besar ya. Mereka cenderung banyak melakukan proses ini, anjak piutang atau factoring ini. Perusahaan yang melakukan transaksi anjak piutang biasanya adalah lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank seperti multifinance ya, yang melakukan banyak sekali pembiayaan. Melalui transaksi anjak piutang ini, pihak pemilik piutang dapat memperoleh kas terlebih dahulu. Jadi dia mendapatkan kas terlebih dahulu karena proses anjak piutang ini untuk aktivitas operasionalnya. Perusahaan anjak piutang akan membebankan biaya bunga atau komisi atas penjualan ini. Terdapat pula bentuk anjak piutang di mana piutang langsung ditangani oleh perusahaan anjak piutang atau pihak bank, sehingga perusahaan penjual barang seolah-olah melakukan penjualannya secara tunai sementara pelanggan membayarnya secara kredit atau secara berkala. Penjualan dengan kartu kredit dan bentuk kredit barang konsumsi juga melakukan atau menggunakan proses atau mekanisme anjak piutang ini. Berikut ini adalah gambaran untuk prosedur anjak piutang ya. Yang pertama, kita harus membedakan ini ada pelanggan baik retail maupun grosir, kemudian di sisi sebelah kanan ada perusahaan penjual yaitu produsen ataupun distributor, dan pihak ketiga yang berada di atas adalah perusahaan anjak piutang. Proses yang pertama, pelanggan memesan barang kepada perusahaan penjual, yaitu bisa kepada produsennya atau kepada distributornya. Kemudian pihak perusahaan penjual melakukan review atas kredit yang diajukan kepada perusahaan anjak piutang. Prosedur yang ketiga adalah ketika perusahaan anjak piutang menyetujui kredit, maka persetujuan kredit tersebut dimasukkan kepada perusahaan penjual. Selanjutnya, ketika sudah disetujui, kemudian perusahaan penjual yaitu produsen atau distributor melakukan pembayaran di depan atau pembayaran di muka, dan yang kelima adalah mengirim barang kepada pelanggan. Sedangkan pelanggan begitu sudah menerima barang dari produsen, maka melakukan pembayaran secara kredit atau secara berkala kepada perusahaan anjak piutang. Baik perusahaan anjak piutang tadi sudah disebutkan ya, baik bank maupun lembaga keuangan lain seperti multifinance. Jadi ini adalah prosedur untuk anjak piutang atau factoring yang perlu Anda pahami juga. Bagaimana alurnya, di mana ternyata pelanggan lah yang melakukan pembayaran secara kredit kepada perusahaan anjak piutang. Bisa contoh dalam kasus seperti ini adalah pada mungkin sepeda motor ketika dia menggandeng finance, mungkin ada Adira, FIF dan sebagainya. Dia juga mungkin ada, selain motor kan pembiayaannya banyak ya, bukan hanya motor, mobil, tapi barang-barang elektronik juga banyak. Nah, di situ kita sebenarnya bayarnya bukan ke toko tetapi ke perusahaan multifinance-nya atau perusahaan yang disebut sebagai perusahaan anjak piutangnya. Dengan penjelasan ini semoga Anda semakin paham bahwa Anda ketika melakukan kredit terhadap ketika melakukan pembelian sepeda motor atau barang elektronik yang lain, kebanyakan toko tersebut melakukan prosedur anjak piutang sehingga Anda bayarnya adalah kepada perusahaan multifinance-nya, bukan ke toko atau pihak produsen ataupun distributor tersebut. Untuk anjak piutang ini dibedakan menjadi dua, yaitu disclose factoring, di mana penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan debitur, dan pembayaran piutang saat jatuh tempo akan dialihkan kepada pihak perusahaan anjak piutang. Yang kedua, undisclosed factoring, yaitu perusahaan anjak piutang tanpa melakukan anjak piutang tanpa sepengetahuan debitur atau notifikasi kepada pelanggan, dan pembayaran oleh pelanggan akan dilakukan pada perusahaan yang memiliki piutang tersebut. Jadi ini perbedaannya. Selanjutnya kita masuk pada transfer piutang berdasarkan tanggung jawabnya. Setelah piutang ditransfer, maka di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah transfer piutang dengan jaminan atau disebut sebagai with recourse, dan di mana perusahaan menjamin jika piutang tidak terbayar tidak dibayar oleh pelanggan.
Yang kedua adalah transfer piutang tanpa jaminan atau without recourse, di mana perusahaan tidak melakukan penjaminan jika piutang tidak dibayar oleh pelanggan dan diberlakukan sebagai penjualan piutang. Jika perusahaan menjamin piutang tersebut ketika pelanggan tidak membayar piutang, maka transfer tersebut dianggap sebagai atau disebut sebagai with recourse. Jadi diperhatikan ya, jika perusahaan menjamin piutang tersebut ketika pelanggan tidak membayar piutang, maka transfer piutang tersebut adalah with recourse. Pada transfer without recourse, perusahaan tidak menjamin jika piutang tersebut tidak dibayar oleh pelanggan. Perusahaan nanjak piutang akan menanggung risiko dan tidak tertagihnya piutang jika menggunakan transfer without recourse atau tanpa jaminan. Untuk transfer without recourse akan diberlakukan sebagai penjualan piutang. Pada transfer tanpa jaminan, perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas piutang tersebut kepada perusahaan nanjak piutang. Perusahaan akan melakukan penghapus bukuan piutang, kemudian mencatat aset atau hutang sebagai alat pertukaran, serta mengakui keuntungan ataupun kerugian yang terjadi sebagai dampak dari transaksi yang terjadi tersebut. Baik, kita lihat dari ilustrasi untuk contoh ya. Untuk ilustrasi transaksi transfer piutang tanpa jaminan ada di halaman 227. PT Kantil pada 1 Maret 2015 mentransfer piutang dagangnya pada PT Mulia kepada perusahaan dari PT Mulia kepada perusahaan pembiayaan PT Dahlia Finance sebesar 400 juta rupiah. PT Kantil tidak menjamin jika PT Mulia tidak dapat membayar piutang tersebut. Atas transfer piutang ini, PT Dahlia Finance membebankan biaya atau fee sebesar 5% dan mencadangkan 4% untuk penurunan nilai piutang. Pencatatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu untuk PT Kantil dan juga PT Dahlia Finance. Jadi di sini yang melakukan penjurnalan dua pihak ini ya, Dahlia Finance dan juga PT Kantil. Untuk PT Kantil terdapat kas sebesar 364 karena dia melakukan proses untuk transfer piutang sebesar 364 juta rupiah. Kemudian piutang pada PT Dahlia Finance sebesar 16 juta rupiah. Ini rinciannya ya. Kemudian kerugian penjualan piutang sebesar 20 juta rupiah. Sehingga ketemu kreditnya adalah piutang dagang sebesar nilai total yaitu 400 juta rupiah. Untuk nilai 16 juta dan 20 juta ini masing-masing adalah untuk biaya cadangan sebesar 4% ya, untuk hasilnya 16 juta, dan untuk fee atau pembebanan biaya yaitu sebesar 5% kita kalikan 400 juta, sehingga jika kita totalnya harus 400 juta rupiah, maka untuk kas yang diterima sebesar 364 juta rupiah. Kemudian muncul akun piutang pada PT Dahlia Finance sebesar 16 juta rupiah dan kerugian penjualan piutang 20 juta pada total piutang dagang di sebelah kredit sebesar 400 juta rupiah. Kemudian untuk PT Dahlia Finance langsung membukukan untuk piutang yang terjadi atau yang dia bayarkan atau yang dia keluarkan yang merupakan tagihan PT Dahlia adalah sebesar 400 juta rupiah. Kita letakkan di sebelah debat. Kemudian kreditnya adalah utang pada PT Kantil sebesar 16 juta, pendapatan keuangan 20 juta, dan kredit kas 364 juta, sehingga di debit 400 juta dan di kredit juga 400 juta rupiah. Untuk contoh ilustrasi yang dengan jaminan, silahkan Anda simak di halaman 227 ya, silahkan Anda baca dulu. Selanjutnya adalah analisis piutang. Ini saya ambil dari presenter ya. Di mana cara menganalisis piutang yang pertama harus mencermati kebijakan akuntansi yang dilakukan dalam mengukur serta menilai piutang dan cadangan penurunan nilai. Yang kedua, analisis harus mempertimbangkan apakah penurunan nilai yang dilakukan telah cukup. Kemudian yang ketiga, seorang analis harus dapat melakukan penyesuaian dalam melakukan perhitungan rasio-rasio terkait dengan piutang. Nah, berikut rasio yang harus kita hitung atau dapat kita hitung melalui piutang ini. Yang pertama adalah rasio untuk perputaran piutang, dihitung dengan penjualan dibagi piutang rata-rata. Kemudian kalau di buku langsung menghitung umur piutang, yaitu dari 365 dibagi perputaran piutangnya berapa. Tadi kan kita sudah hitung perputaran piutang terlebih dahulu. Kemudian kalau kita mau menghitung rata-rata piutang,
maka piutang awal tambah piutang akhir dapat dibagi dua. Ini tambahan dari presenter. Baik sekali ya. Baik, hari ini kita akhiri sekian dulu. Materi kita padat banget. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Silahkan ditanyakan jika ada yang Anda belum pahami. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.